Halo, selamat sore buat teman-teman semua. Kembali lagi di channel saya Zanjil. Terima kasih sudah hadir, dan sudah lama saya nggak hadir di channel ini ya teman-teman. Jarang upload, dan ini saya sempatkan buat video untuk rekan-rekan YouTube saya, khususnya buat subscriber di channel ini ya teman-teman. Dan di sore ini saya sedang memberi makan ayam ya teman-teman, makan sore buat ayam-ayam. Dan kali ini saya akan memberikan tips ya teman-teman. Tips apa itu? Yaitu tips untuk menetaskan telur unggas maupun telur ayam, dan ini khususnya buat telur unggas ayam dan entok maupun bebek ya. Semua tipsnya hampir sama. Kalian mau menetaskan telur apa saja itu tetap sama metodenya. Dan bagaimana cara menetaskan telur itu, dan saya memakai untuk menetaskan itu memakai mesin ya teman-teman, enggak memakai indukannya lagi. Jadi ayam bertelur saya kumpulin, saya tetaskan di mesin tetas. Dan mesin tetas yang saya pakai ini mesin tetas manual ya, bukan otomatis. Jadi tiap hari saya putar manual. Dan bagaimana cara-caranya, tahap-tahapannya, ikuti terus video ini ya teman-teman, agar sekalian semua tidak gagal paham maupun salah di pertengahan. Ikuti video dari awal sampai akhir agar kalian tahu. Oke, bagaimana cara-caranya menetaskan telurnya ya teman-teman. Oke, saya akan lanjut bagaimana cara-caranya. Yang pertama, kalian harus punya telur ya. Satu, punya telur. Kalian mau beli maupun punya indukan sendiri, yang penting kalian punya telur. Dan bagaimana cara melihat telur itu fertil atau infertil ya? Telur fertil kalau menurut saya apabila kalian punya indukan sendiri dan memiliki jantan sendiri. Saya kira dan saya rasa itu angka kefertilannya 85% pasti fertil ya, sudah dikatakan fertil. Karena apa? Karena dibuahi oleh si jantan betina tersebut. Dan kalau kalian punya telur itu beli, dan itu susah untuk kita prediksi angka kefertilannya, karena kita tidak tahu asal usulnya telur itu. Dan bisa cari informasi apabila itu telur itu fertil, bisa ditetaskan, tanya ke penjualnya langsung. Oke, yang pertama siapkan telur. Yang kedua, jika kalian punya indukan sendiri itu lebih enak ya, kita kumpulkan telur itu. Jadi tidak tiap hari ya, kalau saya pribadi saya tidak tiap hari memasukkan telur ya, karena cuman 5 indukan punyaku. Jadi 5 indukan saya bikin rata-rata itu bertelur per harinya 3 butir. 3 butir kali 1 minggu, per minggu jadi 21 butir. Kita masuk ke mesin tetas. Selama 21 hari tunggu menetas. Jadi sistemnya tiap minggu masukin tiap 7 hari sekali. Begitu terus sirkulasinya. Cara selanjutnya yaitu sudah siapkan telurnya, terus kumpulin selama 1 minggu tadi ya, masukin ke mesin tetas. Bagaimana cara memasukin ke mesin tetas, nanti saya akan lihatkan. Punya saya mesin tetas yang manual, dan itu saya buat sendiri ya teman-teman, semua mandiri saya buat sendiri. Saya tidak mereviewkan tata cara membuat mesin tetas, saya hanya menjelaskan tentang cara menetaskan di mesin tetas ya, menetaskan telur di mesin tetas. Setelah terkumpul, masukin ke mesin tetas ya teman-teman. Dan bagaimana cara mengatur suhu maupun kelembaban, dan ini menurut pengalaman saya yang sudah saya lalui beberapa bulan yang lalu, dan alhamdulillah hasil menetas sekitar 90% menetas ya teman-teman, dengan pemilihan yang ketat, fertil dan infertil dimasukin. Setelah telur itu dimasukin selama 4 hari, kita itu bisa mengecek ya teman-teman, mengecek fertil maupun infertil. Apabila telur itu fertil, nanti akan kelihatan embrionya seperti ada darah, ada sel-sel darah itu keluar, dan ada titik di tengah, dan ada darah di pinggir-pinggir seperti urat-urat. Itu sudah saya pastikan fertil ya, menurut pengalaman saya.
Dan inilah contoh telur yang fertil ya teman-teman. Dan ini ada urat-uratnya, ada darahnya. Kalau di senter pakai HP maupun kalian punya senter, dan inilah kalian bisa lihat, inilah telur yang fertil ya. Itu setelah 3 hari, 3 sampai 4 hari baru bisa dilihat ya teman-teman. Dan bagaimana cara mengatur suhunya? Dan ini saya memakai suhu di 37 derajat, yang panasnya itu suhu 37 derajat sampai 39 derajat. Itu saya bermain itu. Jadi apabila mesin tetas mencapai suhu maksimal 39 derajat, mesin akan mati, tak mati. Dan setelah mesin mati sampai suhu minimal di 37 derajat, itu mesin akan menyala lagi lampunya. Dan di kelembaban, saya bermain kelembaban di 55 sampai 61 derajat ya kelembabannya. Dan khusus untuk telur entok maupun bebek itu membutuhkan kelembaban yang lebih tinggi ya daripada ayam-ayam kampung biasa. Tapi setelah saya percobaan, saya masukin telur ayam kampung dan telur bebek ini saya masukin jadi satu teman-teman. Dan suhunya pun saya bikin sama, yaitu 37 derajat sampai 39. Dan kelembaban di angka 55 sampai 60 itu alhamdulillah menetas ya teman-teman. Dan apa itu manfaat dari kelembaban? Manfaat dari kelembaban itu memudahkan cangkang-cangkang telur itu agar mudah menetas ya. Dan pada ilmunya bahwa kelembaban di bawah telur itu kan saya kasih air ya teman-teman. Saya kasih air, manfaatnya apa itu air? Kalau menurut pemahaman saya, menurut ilmiahnya ya, air apabila kena suhu panas di dalam ruangan itu kan panas tuh. Kena suhu ruangan panas jadi menguap. Air kan mengandung hidrogen ya. Air itu hidrogen apabila kena panas menguap menjadi CO2, kalau menurut saya menjadi oksigen. Dan disitulah telur-telur itu menyerap oksigen dari uap air itu. Makanya membutuhkan kelembaban untuk mencetak oksigen dalam ruangan. Dan setelah telur itu 21 hari itu akan menetas ya teman-teman. Kalau telur ayam itu 21 hari dan telur entok maupun bebek, kalau bebek 28 hari kurang lebih rata-rata segitu. Dan bebek entok kurang lebih 35 hari. Dan kalau saya ya teman-teman, karena mesin tetas manual, jadi tiap hari saya harus putar. Tiap hari itu 3 kali putar, pagi, sore, dan malam jam 11, sore jam 4. Kita harus putar ya kalau manual. Kalau kalian punya mesin tetas yang otomatis setiap 3 jam mutar sendiri, nah itu lebih enak, tidak memakan waktu. Karena saya waktu banyak luangnya, jadi saya bikin manual. Tidak apa-apa, saya putar manual 3 kali sehari. Begitu terus sampai tunggu menetas hingga usia 19 sampai 20 itu nggak usah diputar ya teman-teman, khususnya untuk telur ayam. Mau menetas itu kurang 2 hari nggak usah diputar, diamkan, biarkan itu telurnya di dalam, nggak usah dibolak-balik, itu nanti akan menetas. Dan kenapa nggak dibolak-balik? Karena sudah penuh ya dalam telurnya, itu embrionya sudah nggak muat dalam telur, makanya kita jangan bolak-balik agar tidak mengalami kematian di dalam telurnya, dalam cangkangnya. Setelah nunggu menetas, dan disitulah angka keberhasilan kita capai. Kita tidak susah-susah mengeramkan telur di ternak kita cuman memakai mesin sudah bisa menetaskan sendiri. Dan oke, saya kira cukup ya teman-teman untuk mesin tetas.
Mungkin video ini cukup sampai di sini, cara menetaskan telur ayam, telur entok, telur bebek, dan unggas-unggas lainnya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari Zanjil. Jangan lupa klik like, subscribe, dan share di teman-teman kalian apabila channel ini bermanfaat buat kalian semuanya. Oke, terima kasih.